Di tengah ketidakpastian dari penyebaran virus dan kebijakan uang ketat dari The Fed yang membuat pasar dunia resah, pasar saham Indonesia mendapatkan outlook yang cukup baik. Salah satunya Maybank Sekuritas yang menargetkan IHSG mencapai level 7.500 di akhir 2022. Berikut ini analisis dan tips dari Willianto, Presiden Direktur Maybank Sekuritas. Ya, karena earning-nya sendiri itu akan tumbuh sekitar 21% untuk company yang besar ya, karena kita cuma cover 60%. Mungkin di total market itu dengan ada yang lebih kecil dan bertumbuh yang lebih lambat, mungkin market itu akan tumbuh sekitar 15%. Dan kemudian price to earning ratio kita kan sekarang ini sekitar 15,5-16 kali sekarang ini, mungkin akan tetap di level segitu, mungkin akan naik dikit 16,5 ya. Jadi di situ itu akan membuat indeks itu bisa lari ke 7.500. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah benar nggak earning bisa tumbuh 21%? Ya kan, 21,7%. Apa yang mendorong itu kan? Jadi yang kita lihat itu pertama itu bahwa berdasarkan data yang ada itu saya sangat yakin dan melihat apa yang terjadi di Amerika, Eropa, UK bahwa Omicron ini is a non-event, nggak seperti Delta kemarin atau COVID di hari Selasa pertama. Ya. Obat udah mulai ada, kan obat udah mulai ada 2-3 yang nanti first quarter ini udah akan ada ya, udah akan bisa dipasarkan. Vaksin sudah banyak, ketersediaan vaksin seluruh dunia juga udah mulai membaik, tidak ada lagi shortage vaksin. Jadi ini sudah tinggal orang bandel doang yang nggak mau vaksin, sehingga mobilitas masyarakat itu udah balik. Dan memang kalau kita lihat Google punya mobility, Indonesia tuh udah di atas negara ASEAN yang lain mobility-nya. Kita udah duluan nih, karena di kita kan kasusnya udah hilang kan, Singapura baru mulai karena mereka tahan-tahan terus ya. Jadi ini yang menurut saya itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas kembali, harga komoditi tetap tinggi ya. Dan ini harga komoditi sebenarnya mirip dengan tahun 2003-2008. Jadi bertahun-tahun tidak ada investasi. Ketika demand-nya naik, ini barang nggak ada nih. Menurut saya itu mungkin komoditas itu akan tetap tinggi lebih lama yang diperkirakan. Nah, kemudian kan kita lihat pemerintah agak panik nih kan, sekarang. Nah, dengan kebijakan minyak goreng lah, kebijakan batu bara lah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu kan ya quote-unquote mau populis mau apa terserah lah ya. Tapi tahun 2003 sampai ke 2007-2008 itu minyak dari $15 jadi 100 lebih. Nah, harga minyak goreng juga naiknya banyak, tapi Indonesia oke-oke aja gitu kan. Kita manage-nya itu bisa gitu. Inflasi tinggi itu bukan masalah, selama daya beli tetap ada, selama ekonomi tetap tumbuh. Ini basis tesis saya kenapa walaupun Fed mau naikin bunga, saya itu nggak takut, saya itu nggak khawatir. Menurut saya ini justru signal bahwa seluruh central bank dunia itu udah ngelihat the worst is over. Makanya mereka berani narik duit. Ketika mereka lihat thing itu getting worse, kan mereka banting itu, dia kasih digelontorin duit supaya jangan jadi jelek gitu kan. Ya, sekarang begitu the worst is over, nah mereka udah mulai narik. Jadi memang mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi udah sustainable. Itu yang saya lihat itu sebenarnya adalah bahwa the valuation does not stay, the technology stay. Dulu Global Crossing itu go bankrupt, dia the largest fiber optic in the world. Setelah dia go bankrupt, 5 tahun kemudian semua orang nyari fiber optic gitu kan. Jadi ini valuasinya yang nggak akan stay. Kenapa? Karena nggak semuanya itu bisa grow seperti yang diestimasi oleh valuasi dia sekarang. It's a stock picking. Kita itu pilih winner nih. Tidak semua yang masuk pelatnas itu akan jadi juara gitu kan. Yang nggak jadi juara nggak jadi apa-apa. Ini yang menurut saya ini akan menarik di 2022 ini. Karena early gain ini kan euforia ya. Begitu ada orang bilang, saya jadi digital bank, wah langsung naik sahamnya. Tapi tidak ada yang mempertanyakan, Bapak punya orang nggak? Bapak punya modal nggak? Strateginya seperti apa? Pokoknya jadi digital semua ditabrak gitu kan. Nah, nanti ke depannya, valuasi kamu segitu tinggi, ya, itu nanti gimana? Berhasil nggak? Gitu kan. Nah, akan jalan apa enggak? Gitu. Nah, itu yang akan mulai dipertanyakan orang. Ya. Nah, ini akan membuat nanti itu kita akan jadi stock selection. Jadi saya percaya bahwa apa yang terjadi tahun 2021 dengan new economy tidak akan lagi terjadi di 2022. Bukan berarti tidak ada saham yang 2 kali lipat lagi. Bisa, tapi nggak semua. Kenapa dari dulu Warren Buffett itu tidak mau beli
tahun 2000 itu kan, dan baru terakhir dia beli Apple dan menjadi salah satu investasi terbaik dia sepanjang masa kan. Ketika dia mengerti, ketika dia udah melihat pertumbuhannya sudah real, eksekusinya dan barangnya sudah jadi, dia baru masuk. Jadi tidak ada kata terlambat gitu kan. Karena kan apa yang sekarang 10 tahun lagi itu bisa jadi 100. Saya masuk di 20 juga nggak telat. Yang saya takutkan saya masuk di 10 tapi tetap ya akhirnya nggak jadi, kemudian 1 lagi kan gitu. Eventually nggak begitu, karena eventually kan pertanyaannya sangat simpel. Ketika uang itu keluar dari obligasi, karena obligasi selama ini pemenang ya, karena bunga kan turun terus, keluar dari obligasi dan membeli aset lain dan mendorong harga aset yang lain itu ke atas, sebenarnya apa aja? Sebenarnya somehow itu jasa marga itu termasuk aset inflation, karena lu mau bangun tol lagi nggak dapat segitu, mau bangun pipa gas nggak dapat segitu. Jadi ini sebenarnya ini aset inflation itu nilai-nilai aset itu akan naik semua. Jadi ini juga pertanyaan aset mana gitu kan. Historically itu selalu properti yang paling gampang, paling utama, paling yang dimengerti semua orang. Jadi ketika inflasi mulai naik, dia juga inflation hedge ya. Karena kan lu mau bangun apartemen sekarang itu, coba tanya itu aku Paku Buwono, nggak dapat lagi, udah 30-50% lebih mahal sekarang. Jadi bagaimana dia mau jual lebih murah, udah nggak bisa kan. Ketika ekonomi itu pulih, daya beli pulih, maka harga aset itu akan naik. Unfortunately di market ini kan nggak banyak nih aset reflation play ya. Yang paling gampang itu properti, dan kemudian kalau mau ya jasa marga sama Pegas. Dan kemudian karena saya nggak mau properti semua, maka kita ambil juga yang big cap, yaitu sama Indonesia sama Indosemen, karena 70% dari mereka punya bisnis itu kan properti. Ketika turun itu saya harus takut dan ikut jualan atau saya siap-siap beli. Kalau kita percaya pertumbuhan ekonomi itu akan terus berlanjut dan Omicron tidak akan apa-apa dan Fed, kenaikan suku bunga dan pengetatan Fed itu tidak akan merusak pertumbuhan ekonomi dunia, maka saya akan beli terus. Karena ESG, jadi kalau dari semua komoditi yang ada, batu bara itu yang paling berbahaya. Dalam arti itu, kalau turun itu bisa lebih cepat. Karena kan ini sekarang ini ada shortage temporary nih. Ya, winternya, dan kemudian China lagi berantem sama Australia. Kalau besok China sama Australia temenan lagi, dia beli lagi batu bara di Australia, itu langsung jebol tuh. Resikonya itu ada. Ya, resikonya itu menurut saya itu dari semua ini yang jauh lebih stabil itu sebenarnya adalah Vale sama Antam misalnya, ya kan. Tapi Astra Agro non Sumatera kan dengan pajak ekspor ini, walaupun komoditisnya nanti turun harganya, tetap aja company kan terimanya telah hampir sama, karena kan sekarang itu kan dipajakin terus. Jadi kalau kita bicara soal batu bara tadi, saya mendingan pakai United Tractors aja. Satu, ada emasnya di dalam 30-40% ya. Dua kan juga dia cuma volume, dia nggak terpengaruh harga.